Baik, selamat pagi saudara-saudara. Sesuai dengan jadwalnya bahwa hari ini adalah praktikum online untuk mata kuliah biostatistik. Ya. Nah, di pertemuan ini ada dua topik ya yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah penyajian data dan yang kedua adalah analisa univariat. Nah, untuk yang pertama saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan penyajian data. Baik, kemudian ini saudara, tentang data yang nanti akan kita uji cobakan, kita akan menggunakan data penelitian RJP, resolusi jantung paru. Nah, data yang didapat dari penelitian atau praktikum seperti itu, kita bisa teliti, ya. Saya berikan datanya. Nah, ini dia. Ini sebetulnya data yang dulu pernah saya share ketika uh, tatap muka untuk kuliah online juga ya, mungkin online ya di pertemuan sebelumnya, tapi kita masih belum menggunakan SPSS waktu itu. Nah, ini data-datanya, contohnya ya, ini hasil penelitian, tabusi penelitian keterampilan siswa. Jadi kurang lebih gini gambarannya. Anda sebagai peneliti melihat atau memantau seseorang yang Anda teliti, gimana pelaksanaan cara RJP-nya ya, ketika ada pantum kemudian Anda kasih kasus kemudian Anda pantau ya. Nah, yang pertama tentunya Anda perlu melihat Anda perlu mendata dia asalnya dari mana. Kalau ini kan uh, anak SMA yang kita teliti ya, anggap saja Anda meliti anak SMA dari beberapa SMA, kemudian dari berbagai jenis kelamin, laki-laki perempuan, usianya juga bermacam-macam, ada kemudian ditanya, pernah melakukan pelatihan RJP sebelumnya atau belum? Ada yang belum, ada yang pernah, dan sebagainya. Kemudian, pernah menemukan korban jantung sebelumnya? Nah, ada yang jawab belum, pernah, dan sebagainya. Ini yang nanti akan kita sajikan datanya. Kemudian, ini nih, hasil observasi langsung, keterampilannya. Ya, Anda pantau ketika Anda soal, misalkan nih, tindakan pertama, memeriksa keamanan lingkungan. Ya, ketika dia melakukan ini, Anda kasih kasus, uh, pada poin tindakan memeriksa keamanan lingkungan, apa tahu dia melakukan dengan baik atau tidak, gitu. Kemudian ini yang kedua, memeriksa respon korban. Kalau kita tahu bahwa uh, untuk RJP ini biasanya kan memeriksa respon korban dengan cara ditepuk-tepuk bahunya, peluk-peluk gitu. Nah, Anda pantau apakah dia melakukan itu atau tidak, gitu ya. Jadi saya kan Anda pasti bisa nih. Nah, berikutnya ini masih ada beberapa data selanjutnya hingga tindakan melanjutkan kompresi. Nah, ini sudah datanya. Anda cukup menggunakan nanti praktek menggunakan data ini yang akan saya share filenya, kemudian Anda akan masukkan di sini. Ya, masukkan di SPSS. Ya, program SPSS ini. Nah, kemudian ini sudah saya coba ini, ya tadi dicoba hanya beberapa saja, hanya beberapa variabel saja. Ini masih ada banyak, akan ada sampai bawah sini yang nanti tugas Anda untuk melanjutkan. Nah, berikutnya adalah ketika dimulai dari variabel view sudah diinput, kemudian data view di sini. Nah, di sini Anda masukkan. Kemudian Anda bisa lihat di sini value labels ya, value labels. Nah, diklik di sini. Kemudian kalau apa namanya? Gimana caranya menyajikan, menampilkan data? Ini kan topiknya kita menyajikan data univariat nih. Maka cukup mudah. Kita kontrol A, kemudian kita klik analyze, kemudian klik descriptive statistik, klik frequencies, kemudian nah, ini tadi awalnya gini, kemudian kita klik di sini, klik gini. Nah, ini ada statistik, ada chart. Chart itu apa namanya? Bagan ya, bagan. Nah, di sini ada bagan bentuk
batang, bentuk pie atau lingkaran atau histogram. Kita coba aja pakai diagram batang ya. Kemudian ini nanti munculnya apa? Frekuensi atau persentase. Contohnya gini misalkan. Kalau frekuensi itu nanti akan muncul misalkan jumlah laki-lakinya ada 10, ceweknya ada 5. Ya cukup nanti akan muncul laki-laki 10, sorry ya. Intinya jumlahnya ya. Misalkan laki-laki 10, perempuan 5, berarti nanti akan muncul itu laki-laki 10, perempuan 5. Beda kalau persentase. Nah, jadi persentasenya berapa? Kalau laki-laki sekian persen, kemudian perempuan sekian persen, kayak gitu. Nah, kita klik coba yang persentase, continue, kemudian langsung aja klik OK. Nah, ini dia tabel frekuensinya, kemudian, nah ini diagram batangnya muncul. SMA 1 ada 40%, 8 ada 60%, jenis kelamin, nah ini sekian persen, sekian persen. Nah, ini dia pernah pelatihan sebelumnya, ini menunjukkan 60%, yang belum pernah ada 40%. Kemudian saudara yang kasih contoh yang terakhir aja. Nah, ini untuk tindakan memeriksa respon korban. Oh, ternyata yang melakukan dengan baik itu ada 60%, sedangkan yang tidak melakukan dengan baik pada pemeriksaan ini ada 40%. Jadi sangat simpel, Anda bisa melakukannya, dan ini bisa berkelompok ya, yang sudah dibagikan oleh dosen pengampu ya, PCMK ya. Nah, berikutnya adalah gini saudara. Anda klik save, ada save as, Anda nanti yang ini dikirimkan ke apa namanya, ke Google Classroom. Anda tulis aja misalkan kelompok 1 kelas apa gitu ya. Nanti akan lebih mudah. Ya sesuai dengan di pembagian kelompok. Misalkan juga bisa gini, kelompok 1 ada namanya, pesertanya ada Joni, ada misalkan Joko, ada Budi ya. Ini aja, tinggal Anda save. Nah, ini nanti yang Anda kirimkan ke Google Classroom. Nah, oke, tadi penjelasan yang singkat 7 menit. Nah, sekarang saya coba gimana cara menginput data di SPSS ya. Ya, ini yang data yang sudah jadi kan, saudara. Sedangkan kita akan mulai lagi. Nah, ini dia. Tentu kalau Anda mau dari awal akan muncul seperti ini. Kosongan. Anda di bagian bawah ini ada variable view, ada data view. Nah, gitu. Kemudian Anda kalau sudah buka ini, Anda tinggal lihat tabel di SPSS yang dikirimkan. Nah, contoh ini nih, saudara. Anda cukup lihat ini nih, data umum ada SMA, ini variabel ya, yang dimasukkan di SPSS. SMA, ada jenis kelamin, usia, pernah ikut LCP belum, pernah ini menjaga ini yang Anda akan masukkan. Oke, kita masuk. Coba nama SMA. Nah, jangan lupa tetap di sini nama sorry. Ini harus, kalau misalkan spasi harus dikasih underscore SMA gitu ya. Kemudian lagi jenis kelamin, tulis saja jenis, jangan lupa underscore jenis kelamin. Lanjut lagi usia lagi, ada pernah ikut pelatihan RCP, pernah underscore pelatihan RCP sebelumnya,
Nah, kemudian lagi pernah menemukan korban, pernah underscore menemukan underscore korban henti jantung underscore sebelumnya. Nah, kemudian ini bagian di sini memeriksa keamanan lingkungan. Memeriksa underscore keamanan lingkungan. Berikutnya, memeriksa respon korban. Memeriksa respon korban. Nah, saya kasih contoh ini dulu aja. Ini kalau ini Anda bisa, kemungkinan besar Anda akan bisa melanjutkan berikutnya ya. Jangan lupa ini terus di input semuanya sampai dengan terakhir. Tapi untuk contoh hanya sebagian saja, prinsip-prinsipnya saja ya. Nah, kemudian saudara gini, kalau nama SMA ini kan datanya kategorik. Karena apa? Ada SMA 1, SMA 2, SMA 3 kan gitu. Nah, kita klik di sini nih saudara, di label, di values ya, di nilai ini. Contoh nih, simbol 1 itu menunjukkan SMA 1. Kita tambah add. Simbol 2 ini SMA 2. Ini hanya SMA 1, 3, dan 8 saudara. 3. Kemudian 3 SMA 8. Nah, kayak gini. Klik OK. Kayak gitu. Coba kita lihat di sini, saudara. Ini masih kosong, ya. Jadi ini. Kemudian lagi jenis kelamin. Nah, kalau jenis kelamin kan ada laki-laki perempuan. Kita kalau simbolnya 1 itu kita namakan laki-laki. Kalau 2 perempuan. Nah, gitu. Oke. Nah, usia ini kan data numerik ya, nggak usah kita kasih value, udah gitu aja. Kemudian saudara pernah pelatihan sebelumnya, nah misalkan 1 pernah, 2 belum pernah. Oke, nah pernah menemukan korban kejahatan sebelumnya 1 pernah, misalkan. Kalau angka 2 itu belum pernah ya. Oke. Kemudian memeriksa keamanan lingkungan. Nah, tadi kan kalau di sini kan ya dilakukan dengan baik atau tidak dilakukan dengan baik, ada 2. 1 dilakukan dengan baik. Add 2 tidak dilakukan. Nah, add. Oke. Yang terakhir juga sama. Ini kalau 1 itu dilakukan dengan baik, kalau 2 tidak dilakukan. Add. Oke, selesai. Nah, sekarang kalau ini kita buat ininya kan, variabel-variabelnya ya. Kemudian kita masukkan datanya sekarang. Caranya di sini, gitu. Nah, jangan lupa ini adalah menunjukkan nomor responden ya. Responden 1 sampai dengan berapa itu di sini kan. Nah, contoh misalkan nomor 1 ini 1 ya, di sini ya. SMA 8 tadi kita simbolkan dengan angka, ini bisa kelaminnya perempuan, usianya 16 tahun, kemudian belum pernah dilakukan, tidak lakukan, kita masukkan belum dilakukan dengan baik, tidak dilakukan. Nah, gitu. Kedua, ini yang Anda akan terus isikan semuanya.
Contoh, ini ada ini contohnya ya, SMA 3, lak perempuan, usianya 17, belum pernah, kemudian dilakukan dengan baik, Contoh ini, misalkan ini dari SMA 1, laki-laki, usianya 18, belum pernah, dilakukan dengan baik. Nah, kemudian Ctrl A, kemudian analyze deskriptif statistik ya. Klik frequencies. Nah, ini semuanya di Ctrl A. Masukkan seperti ini. Chart, jangan lupa bar itu adalah diagram batang. Nah, kita kasih presentase aja. Ini, klik OK. Nah, sudah jadi saudara. Ini datanya. Oh, sebentar. Nah, ini saudara, data-datanya. Seperti ini. Selesai. Oh, ini yang data kedua ini. Maaf. Karena tadi data yang ini. Ini sudah muncul, sudah selesai. Jadi, saudara, seperti ini adalah hasil pengerjaan yang nanti Anda bisa simpan. Akan kasih kelompok 2. Isinya siapa? Namanya Anda, Margareta, Paulus, atau siapa ya. Kemudian di save, nanti dikirimkan di Google Classroom. Demikian, terima kasih untuk tatap muka pertama ya. Selamat pagi, selamat siang, semangat.